Orang itu belum terhitung dia itu bermujahadah ketika dia belum menghadapi rasa malas. Sebetulnya roja itu, harapan itu optimisme. Orang itu harus optimis. Allah menciptakan 100 rahmat. Betul. Allah baru memeletikkan satu rahmat aja di bumi sehingga terjadilah kasih sayang yang kita luar lihat biasa ya. Ibu pada anaknya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kasih sayang Rasulullah kepada umat. Itu hanya percikan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman Nurwala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangkaian program Bincang Kitab Risalah Adab Sulukil Murid bersama Habib Husain Nabil Assegaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar, sehat Habib? Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah Habib. Kita tak terasa sudah sampai diskusi kita, perbincangan kita terkait kitab Risalah Adab Sulukil Murid telah sampai di pasal ke-10. Dan ini merupakan saya kira pasal yang penting juga untuk kita resapi bersama. Saya ingin bertanya untuk mengawali diskusi kita pada pasal ini dengan membaca satu paragraf terlebih dahulu. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan 'anil ta'ati wa tathaqulan 'anil khairati faqudha ilaiha bi zimami roja. Jadi Imam Al-Haddad memberikan kepada kita, jika engkau merasa wahai dalam kondisi dirimu itu malas untuk berbuat ketaatan dan merasa berat dan sebagainya, maka tariklah dirimu dengan kondisi roja. Nah, itu kira-kira apa Habib yang dimaksud dengan roja atau harapan ini, sehingga roja ini bisa mampu menarik kita untuk taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi sebelum saya menjawab itu, bab ini memang kan kelanjutan dari bab-bab sebelumnya itu ya. Di bab-bab sebelumnya itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad memerintahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Kemudian memerintahkan kita untuk menjaga sholat sunnah, sholat berjamaah, sholat Jumat. Begitu juga tidak melupakan zikir, baca Al-Quran, nawafil yang lain, tafakur, pembahasan terakhir kita itu ya. Nah, kemudian masuk ke bab ini membahas roja dan khauf. Karena sebetulnya manusia yang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan rohaninya, dia itu ketika belum mencapai titik aman, yaitu titik tunduknya hawa nafsu, dia pasti akan mengalami pasang surut dalam semangatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu belum terhitung dia itu bermujahadah ketika dia belum menghadapi rasa malas. Jadi sebenarnya malas ini ada manfaatnya untuk malas kita, itu rintangan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dinilai bermujahadah mengorbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengorbankan kepentingan-kepentingan selain Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinilai kita seperti itu pada saat kita menghadapi rintangan-rintangan, dan rintangan itu tidak ada lain adalah rasa malas. Atau selain rasa malas, berpalingnya fokus kita yang tadinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hal-hal selain Allah yang tentunya tidak akan bermanfaat untuk diri kita atau bahkan mungkin bermadarat. Nah, kalau kita mengalami hal itu sebagai seorang murid, dan pasti akan mengalami itu. Pasti akan mengalami itu. Dan itu bagian dari ujian kita untuk menuju kepada Allah. Pasti seorang murid, siapapun dia akan mengalami itu. Nah, namanya baru pemula ya. Biasanya orang itu kalau dapat amalan baru, dapat nasihat baru, istilahnya kalau zaman sekarang masih euforia. Ya. Jadi dia masih asyik dalam amalan baru itu. Tapi nanti kalau sudah mulai berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru dia merasakan ada kebosanan di situ. Iya, ada kebosanan, ada rasa malas. Karena dia memang belum bisa mencicipi itu.
Nah, pada saat datang rasa malas dan bosan itulah mujahadah itu dimulai. Oke. Sebelumnya Belum ada pahalanya, tapi belum ada mujahadahnya. Nah, justru pada saat malas itu, di balik rasa malas itu kalau kita lawan, ada pengaruh baik yang akan berdampak di dalam hidup kita. Sebelum-sebelumnya hanya pahala, belum ada pengaruh gitu ya. Oke. Nah, pengaruh yang kuat itu akan kita dapat pada saat kita malas melakukan suatu ibadah, kemudian kita lawan rasa malas tadi. Oke. Nah, melawannya dengan apa? Dengan roja. Apa itu roja? Roja itu harapan. Oke. Secara bahasa artinya harapan. Yang dimaksud roja di sini adalah rasa rahmat, karunia, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu berharap kepada Allah. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah itu menjelaskan nasib baik orang-orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib baik yang dialami oleh hamba-hamba yang selalu mengharap kepada Allah. Allah juga menjanjikan banyak kebaikan kepada hambanya supaya timbul harapan dari hamba tadi untuk meraih sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tabiat manusia itu kalau mau melakukan sesuatu, dia berharap, berharap apa yang kebaikan apa yang dia, kebaikan apa yang dia dapat. Nah, ketika kita mengalami surut, waktu surut semangat kita, hadirkan rasa harap ini. Allah juga berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa, hai hamba yang kelewat batas dalam berbuat dosa. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, wala tayasu min rauhillah. Sama rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memerintahkan kita untuk selalu berharap kepada rahmat Allah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan putus asa itu dosa yang besar. Jadi sampai berada dalam level terendah kita banyak dosa pun tetap jangan boleh berharap. Tidak boleh kita hilang dari harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya roja itu, harapan itu optimisme. Orang itu harus optimis. Berarti dalam kondisi seperti ini maka kita dianjurkan juga kadang membaca biografi para ulama itu. Betul. Biografi sehingga dengan membacanya kita akan mendapatkan optimisme itu terus. Ya, hamba Allah yang benar itu hamba yang selalu punya harapan di dalam hidupnya. Makanya dalam tradisi kita ada istilah ziarah juga kan kayak gitu. Ya. Ziarah tidak hanya sekedar kita datang di situ, tapi selain kita mendoakan juga kita memperoleh hikmah kira-kira kehidupan seperti apa yang kita ziarahi itu. Betul. Perjuangannya seperti apa, melawan. Punya harapan untuk mencapai apa yang dicapai oleh orang-orang itu. Gitu. Nah, artinya itu bagi orang-orang yang punya harapan. Ya, kalau orang punya harapan di dalam hatinya, ketika dia mengunjungi orang soleh, timbul harapan baik, harapan-harapan baik di dalamnya. Tapi orang yang pesimis, mau disodorkan kemanapun ya dia akan ciut hatinya kan, merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan itu, mustahil. Padahal kesempatan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak untuk ras tertentu, tidak untuk golongan tertentu, tidak untuk daerah tertentu, tidak untuk bangsa tertentu. Tapi dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang mengharap. Ketika seseorang sudah sampai di pesimis itu, jadi kan kalau ada harapan masih ada lah. Tapi kalau pesimis itu bagaimana cara menyelesaikannya orang yang seperti ini? Sehingga dia lagi ada kesadaran untuk roja itu ada di situ. Mengaktifkan kesadaran roja orang yang seperti ini bagaimana? Orang yang pesimis, sebetulnya pesimisme itu kan berasal dari khayalan sendiri yang dibangun di dalam pikiran orang itu. Tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya terhadap kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu
memandang dirinya ini orang yang tidak pantas. Di antara cara yang paling jitu untuk membangkitkan sikap pesimisme ini, yaitu dengan cara tidak ada cara lain kecuali mengingatkan dia atas kebaikan-kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan kembali. Kadang-kadang orang itu kalau sudah ciut hatinya, pesimis, dia itu melupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tampil di benaknya itu Tuhan itu zat yang kejam. Yang mau membalas, mau menjadikan dia tergelincir gitu ya. Yang mau meletakkan dia di neraka. Padahal Allah jauh dari prasangka seperti itu kan. Sampaikan ke dia mungkin bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan kita dengan dua namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sampaikan siapa yang sampai detik ini masih memberikan kehidupan kepada dia. Walaupun dia dalam kondisi pesimis itu, Allah juga tidak memberhentikan kenikmatan-kenikmatan yang saat itu juga dia masih merasakan seperti oksigen, ruh, dan lain-lainnya. Kalau Allah itu kejam seperti yang ada di dalam prasangkanya, kita ini mungkin sudah mati sejak umur berapa kita ini. Tapi Allah ini Ghafur. Ghafur itu yang kelewat batas dalam mengampuni. Sabur yang kelewat batas dalam sabar. Afu, Maha Pemaaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga membalas perbuatan hambanya, tapi Allah itu juga memiliki sifat-sifat rahmat, sifat-sifat rahmat. Nah, di antara cara jitu yang lain, sampaikan kepada dia contoh dalam kehidupan bagaimana orang yang paling sayang kepada kita di dunia ini, di zaman ini, yang paling sayang kepada kita adalah ibu kita. Dia yang melahirkan kita kok, yang mengandung. Bapak kita juga sayang kepada kita. Orang tua itu pasti kalau lihat anaknya menderita, dia pasti akan merasakan penderitaan itu. Kalau lihat anaknya sakit, kadang-kadang dia sampai sebagian orang tua itu berdoa, ya Allah, sakit anak saya itu berikan ke saya saja. Biar dia sembuh. Karena rahmat yang timbul di dalam hatinya. Ya. Seperti cerita Rasulullah itu, seorang ibu yang menemukan anaknya, dia nangis. Gitu ya. Tapi kata Rasulullah, rahmatnya Allah itu pada hambanya lebih besar dari rahmat ibu itu kepada anaknya. Nah, siapa yang menyangka ibunya lebih sayang kepada dirinya daripada Allah, maka dia sangat berdosa sekali kepada Allah. Bagaimana sayangnya Allah kepada hamba itu bisa dibandingkan dengan sayangnya makhluk? Tidak bisa. Bahkan dalam salah satu hadis di riwayat Imam Bukhari itu, Allah menciptakan 100 rahmat. Betul. Allah baru memeletikkan satu rahmat aja di bumi sehingga terjadilah kasih sayang yang kita luar lihat biasa ya. Ibu pada anaknya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Itu hanya percikan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Rasulullah itu sayangnya terhadap umatnya seperti itu kan. Sayangnya Rasulullah, sayangnya ibu kepada anaknya, itu adalah wujud pada hakikatnya, wujud dari rahmat Allah SWT. Sumbernya dari Allah. Jadi kalau bisa kita simpulkan mungkin Habib, bahwa ajaran Raja yang yang disampaikan oleh Muhaddad ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Rahman, Allah itu kalau dalam istilah Pak Haidar, Allah itu Maha Cinta. Bahkan dalam hadis-hadis banyak disebutkan bahwa rahmati taglibu ghadabi. Bahwa rahmatku itu mendahului daripada ghadabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku itu menguasai murkaku. Ada murkanya. Tapi murka itu dikuasai, diliputi sama rahmat Allah. Dalam riwayat yang lain, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului murkaku. Jadi saya kira ini penting juga untuk kita, bahwasanya Raja itu ternyata mengubah persepsi kita tentang Allah itu bukan sekejam itu. Betul. Tapi Allah itu Maha Cinta, Maha Kasih dan sebagainya.
itu bisa digunakan untuk orang yang hidupnya pesimis. Maka harus ditekankan sifat roja di dalam dirinya. Dan itu juga bisa, sifat roja itu juga harus ditimbulkan bagi orang yang terjangkiti penyakit malas tadi. Walaupun itu kan sebetulnya kasusnya beda. Iya, Kalau kasus yang dibahas di sini kan untuk para salik. Ya. Para salik ini terjangkitinya biasanya malas itu tadi. Nah, kadang-kadang mungkin nanti dibahas salik yang keimanannya belum kuat, ketika ditimbulkan rojak terhadap anugerah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tergerak hatinya. Oh gitu. Ya itu namanya belum jadi salik ya. Nah, jadi tidak semua orang itu, itu tergerak semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika disampaikan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung imannya. Tergantung imannya. Jadi kalau di pembahasan yang sebelumnya, sebelum kita membahas ini kan membahas terlebih dahulu tentang kekuatan jiwa. Nah, itu terkait dengan keyakinan, pentingnya kita memiliki keyakinan. Jadi orang yang imannya bertambah itu bisa terjangkiti rasa malas. Tapi ketika terjangkiti rasa malas, diingatkan dengan roja, dia akan tergerak. Tapi kalau orang yang tidak punya iman sama sekali, bagaimana dia diingatkan janji-janji Allah akan tergerak? Tidak mungkin. Nah, paling dia harus dibuat perbandingan juga seperti tadi. Kalau umpamanya ada orang menjanjikan untuk kamu uang 1 miliar umpamanya, setiap engkau melakukan sholat sunnah umpamanya, atau membaca wirid. Kira-kira mungkin tidak kita tinggalkan? Nah, harus buat perbandingan seperti itu. Oh, gila kalau saya tinggalkan. Nah, 1 miliar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia nanti yang kita dapat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang menjanjikan 1 miliar manusia itu, kita harapannya kuat betul terhadap janji manusia. Kenapa kita tidak bisa kuat harapannya kepada janjinya Zat yang tidak pernah berdusta? Allah Subhanahu Wa Taala.